Halo, perkenalkan saya Nikmatul Mega Sartika dengan NIM 13 12 400 107. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kajian hukum dagang dengan judul Dominasi Platform Digital Terhadap UMKM dan Tantangan Hukum Dagang di Era Ekonomi Digital. Topik ini saya angkat karena dalam beberapa tahun terakhir, platform digital seperti marketplace dan aplikasi berbasis daring telah menjadi tulang punggung aktivitas bisnis, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun, di balik kemudahan akses pasar tersebut terdapat persoalan hukum yang serius, yaitu ketimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual antara UMKM dan platform digital. Kajian ini penting untuk memahami apakah hukum dagang di Indonesia sudah mampu melindungi UMKM secara adil dalam ekosistem bisnis digital. Latar belakang dari perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi ekonomi telah mengubah wajah perdagangan secara fundamental. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform digital yang memanfaatkan sistem aplikasi dan algoritma. Bagi UMKM, platform digital memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi biaya, kemudahan promosi, serta akses pasar yang luas tanpa harus memiliki toko fisik. Oleh karena itu, banyak UMKM yang bergantung hampir sepenuhnya pada platform digital untuk keberlangsungan usahanya. Namun, ketergantungan ini menimbulkan konsekuensi hukum. Untuk dapat bergabung dalam platform, UMKM diwajibkan menyetujui kontrak baku atau syarat dan ketentuan yang disusun sepihak oleh platform. Kontrak tersebut bersifat take it or leave it sehingga UMKM tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Dalam perspektif hukum dagang, kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait keadilan kontraktual dan keseimbangan kepentingan antar pelaku usaha. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah yang pertama, bagaimana karakteristik kontrak baku yang digunakan platform digital terhadap UMKM. Yang kedua, mengapa kontrak baku platform digital menimbulkan ketimpangan posisi tawar bagi UMKM. Yang ketiga, bagaimana peran hukum dagang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam ekosistem platform digital. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dagang dan peraturan terkait perdagangan serta transaksi elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kebebasan kontrak dan keadilan kontraktual dalam praktik bisnis digital. Metode ini relevan karena fokus penelitian tidak pada database, melainkan pada analisis norma hukum dan hukum dagang. Pembahasan yang pertama, saya akan bahas tentang konsep hukum dagang dan posisi tawar. Hukum dagang merupakan cabang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum dagang adalah kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, kebebasan berkontrak dalam praktik bisnis modern seringkali bersifat semu. Dalam hubungan antara UMKM dan platform digital terdapat ketimpangan kekuatan ekonomi, teknologi, dan informasi. Platform digital memiliki kontrol penuh terhadap sistem, data, serta akses pasar, sedangkan UMKM berada pada posisi yang bergantung. Akibatnya, posisi tawar UMKM menjadi sangat lemah dalam hubungan kontraktual. Yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik kontrak
baku platform digital. Kontrak baku merupakan perjanjian yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Dalam konteks platform digital, kontrak baku biasanya dituangkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Karakteristik kontrak baku platform digital antara lain disusun sepihak oleh platform. Yang kedua, mengandung klausula pembatasan atau pengalihan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kewenangan kepada platform untuk mengubah kebijakan secara sepihak. Yang keempat, minim mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa yang adil. UMKM sebagai pihak yang lebih lemah seringkali tidak memiliki pilihan selain menyetujui kontrak tersebut demi keberlangsungan usahanya. Ya, pembahasan ketiga saya akan membahas tentang bentuk ketimpangan posisi tawar UMKM. Ketimpangan posisi tawar UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, ketergantungan ekonomi UMKM terhadap platform sebagai sarana utama pemasaran. Kedua, asimetri informasi terkait resiko hukum dan konsekuensi kontrak. Yang ketiga, tidak adanya alternatif platform yang setara bagi UMKM. Kondisi ini menyebabkan UMKM harus menerima klausula yang berpotensi merugikan seperti penangguhan akun sepihak, perubahan algoritma, dan pembatasan tanggung jawab platform atas kerugian UMKM. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan etikat baik dalam hukum dagang. Analisis peran hukum dagang. Hukum dagang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengimbang dalam hubungan bisnis yang tidak setara. Prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil harus menjadi landasan utama. Namun, hingga saat ini, regulasi hukum dagang di Indonesia masih belum secara khusus mengatur kontrak baku platform digital. Akibatnya, perlindungan terhadap UMKM belum optimal. Diperlukan pembaruan hukum dagang yang menegaskan batasan penggunaan kontrak baku, kewajiban transparansi platform, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi UMKM. Jadi, sebagai kesimpulan, ketimpangan posisi tawar UMKM dalam kontrak baku platform digital merupakan persoalan nyata dalam praktik hukum dagang modern. Kontrak baku yang bersifat telah melemahkan posisi UMKM dalam hubungan bisnis dengan platform digital. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara melalui pembaruan hukum dagang serta peningkatan literasi hukum bagi UMKM agar tercipta ekosistem bisnis digital yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.